menurut saya gini, saran saya, udah ngaji aja, udah nggak usah ngurusin hal-hal kayak begitu, paham nggak? Jadi cara meredamnya itu kan sudah Anda bilang tadi, Bang Bani. Cara meredamnya nanti tugas kita, ada kiai, ada habib, ada ustadz, ada siapapun gitu kan, meskipun cuma majelis sholawat atau apa, redam di situ, umatnya diredam masing-masing gitu loh. Jadi gini, kayak model kita, pertanyaannya gini aja, kita ini ahlus sunnah wal jamaah atau bukan, gitu aja. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah atau bukan gitu. Kalau kita bahas tentang masalah keilmuan kan, bahsul masail itu dari dulu sudah banyak terjadi gitu loh, paham nggak? Bahsul masail itu sudah banyak terjadi dari zaman Imam Syafi'i seterusnya, bahkan Imam Syafi'i bantah-bantahan dengan guru-gurunya dan seterusnya, dengan muridnya pun sama. Tapi apakah ada permasalahan antara mereka? Nah, nggak ada, aman-aman aja tuh. Nah, maksudnya gitu. Bahsul masail ini secara dewasa aja. Kalaupun memang itu tidak bisa menyelesaikan polemik gitu, bisa katakan bisa nggak menyelesaikan hal-hal yang ini, itu dia tugasnya kita kiai-kiai ini, ustadz dari majelis ke majelis, mau yang pro dan kontra itu ya saling menasehati aja gitu. Nah, karena kan kalau misalkan nantinya sama-sama keras, sama-sama dalam artian tidak mau mengalah gitu kan, sama-sama saling menuduh gitu kan, ujungnya ya umat sendiri yang rusak. Silahkan kalau kalian mau mengajarkan kehancuran kepada umat, silahkan, berarti kalian memang tidak mengikuti Nabi Muhammad, kan selesai. Kalau kalian mengikuti Muhammad, sekarang gini, fokusnya kita ini siapa sih? Tesisnya Ki Imad atau Nabi Muhammad? Fokusnya kita ini para habaib atau Nabi Muhammad sih? Tinggal gitu aja kan dibaliknya. Nabi Muhammad ini tujuan akhir kita mencapai ridhonya Allah, selesai. Sekarang gini, habaib itu siapa? Habaib itu kan hanya cucunya Nabi Muhammad, hanya meneruskan Nabi Muhammad. Sekarang ulama itu siapa? Ulama itu hanya pewarisnya Nabi Muhammad kok. Tujuan akhir kita tetap Nabi Muhammad, selesai. Itu kalau misalkan kita disatukan dengan Rasulullah SAW, udah selesai. Tujuan akhir kita Nabi Muhammad. Kita mengikut siapa? Yang ikut Nabi Muhammad. Habaib mengikut siapa? Yang ikut Nabi Muhammad. Kiai-kiai mengikut siapa? Yang ikut Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad mengikut siapa? Yang ikut Nabi Muhammad, udah selesai. Paham gak? Jadi kalau seandainya, jangan berandai-andai deh, jangan berandai-andai. Misalkan seandainya begini gimana, seandainya begini gimana, seandainya begini gimana. Gak usah kayak begitu udah. Jadi kalau emang gak terjadi, misalkan diskusi ilmiah itu selesai sudah. Kita ajarkan nih umat kita, seperti saya punya majelis kecil-kecilan ini, saya ajarkan murid-murid saya, sudahlah capek ngurusin begitu-begitu, udah ente urusin ini istri ente kerja yang benar, ente ngaji yang benar, selesai. Bawa. Kira-kira bakal ada masalah nggak kalau kayak gitu? Nggak ada, selesai. Gitu aja udah. Kalau saran dari setuju. Kalau saran dari anak, setuju. Yang lain sih bebas, terserah, bukan urusan anak tuh, bukan jawab anak tuh. Instruksi. Yeah. Coba naikin Forkom Alawiyin dong, biar seru. Iya. Ini Tengku, saya mau nanya sama Tengku. Ya gimana Usman? Ini keimatnya gimana? Tengku udah dapat kabar belum? Bagaimana dia datang apa enggaknya nanti di UIN ataupun di Arabidah? Tolong naikin. Forkom Alawiyin tolong naikin Bang Pani. Udah siap. Naik Bib. Ya, siap. Forkom Alawiyin tolong naikin moderator. Assalamualaikum semua. Bang Kori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali, semuanya saya. Iya. Gini Tengku, Iya. Gini Tengku, sekarang kan bolanya itu ada di Kiai Imanuddin. Jadi kan Kiai Imanuddin, jadi semuanya ini intinya di Kiai Imanuddin lah sekarang. Jadi dia datang apa enggak ini ya tergantung dia sendiri gitu. Dan ini adalah kepada umat juga berpengaruh. Jadi kami mohon itu supaya Tengku lebih dekat lagi sama Kiai Imanuddin, terus untuk membujuk supaya bisa hadir, gitu aja lah. Ya susah Bang. Saya ini kan kalau bicara silaturahmi langsung ke rumahnya mungkin pas lagi ketemu enak, tapi kan belum tentu bisa ketemu sekarang. Karena jadi Bang Usman, sebentar, saya belum selesai. Karena kasus waktu kelahi saya di medsos dengan si Bahar itu, waktu mau berantem di Kresek itu, saya udah dianggap sama tim Kiai Imad itu menimbulkan kasarnya itu menimbulkan kekacauan lah, gitulah kasarannya. Polemik.
polemik perkelahian. Mungkin seperti itu. Makanya cuman kalau ada SK atau surat kerja yang diperuntukkan oleh Robito, jadi supaya ada prosedur bersama tim Alawiyyin yang ditentukan oleh Robito untuk berkunjung ke Kiai Mat untuk meminta biar diskusi ini berjalan dan membuka panitia tim pelaksana yang mewakili Kiai Mat bersama rekan-rekan yang lain, itu saya siap gitu loh. Nah, kalau sekonyong-konyong saya datang ke sono menyampaikan hal ini, nanti kalau ditanya sama Kiai Mat, kok ente ngapain ngurusin masalah Robito sih, ya kan? Jadi saya nggak punya jawaban, nggak punya, lalu lagian nyibuk diri ke hal-hal yang kayak gini, udah kembali ke biasa aja jalurnya kan. Jadi saya malah nanti marah, saya ujung-ujungannya lalu digituin gitu loh. Nah, lebih baik kalau ada ini gini, Kiai Mat, saya diminta tolong oleh Robito bersama rekan-rekan yang ada di Robito untuk melobi Kiai Mat agar diskusi di Robito ini bisa terlaksana. Adapun prosedurnya Kiai Mat mau minta kayak mana, silahkan bawa tim Kiai Mat 10 orang atau 5 orang sebagai panitia pelaksanaan diskusi akbar, apa yang Kiai Mat inginkan. Yang penting diskusi ini bisa berjalan. Itu gimana Kiai Mat, ya kan? Jadi kita ada alasannya melobi gitu. Gitu, Man. Ente kan udah kebiasaan, ente udah paham banget karakterannya kan, walaupun ketemu sehari. Ya, anak paham lah karakter ini Bang Usman, Habib Usman dan Tengku Kori ini nggak sedekat itu dengan Kiimat, kalau antum tahu gitu loh. Sekarang ini kan WA antum masih ada kan, WA apa gimana gitu? Belum, udah apa diblokir? Enggak diblokir, cuman mungkin beliau ini kan karena orang sudah Masya Allah ya, udah banyak perjalanan kemana-mana, sibuk, mungkin nomor HP-nya itu ganti-ganti. Artinya kalau yang saya miliki sering tidak tanda checklistnya itu 2 item gitu, nggak biru, nggak kebaca, nggak dibaca lah gitu loh. Ya, sehingga beliau nggak tahu ada komunikasi dari saya karena kesibukan, dan banyak sih orang-orang lain yang WA beliau nggak terjawab karena memang ya kita berbaik sangka orang sibuk lah sekarang kan. Jadi kita nggak bisa ngedorong Tengku Kori ini, nggak bisa. Makanya makanya yang paling akurat itu mengunjungi, datang ke rumahnya. Ya mungkin dari Parkom Alawiyyin ada acara, coba Parkom. Ya, Anu setuju. Anda tadi siang nih udah coba kontak ya. Besok pagi lagi insya Allah Anda coba kontak dari pihak dari pihak Robito. Mungkin ya kita harapkan begitu. Jadi ada yang utusan diberi mandat untuk melakukan ini ya, approach pendekatan yang lebih persuasif. Anda rasa begitu, teman-teman? Insya Allah besok pagi. Sentuh, Masya Allah. Tapi mungkin ini Parkom saya cuma usulan aja, mungkin ini Tengku juga bisa dijadikan utusan dari Arobito gitu. Untuk iya, wasilahnya lewat Tengku, insya Allah beliau bisa lebih fleksibel ya. Oke. Berarti insya Allah lah ini konflik akan segera selesai ya semuanya ya. Amin ya Rob. Itu yang kita harapkan. Harus selesai. Udah capek, kita udah berapa tahun diginiin terus, dipecah terus, kita maunya bersama lagi. Toh kalau misalnya Habaib bukan keturunan Rasul juga, kalau Kiai Imanuddin benar kita akan legowo kok. Kalau misalnya Kiai Imanuddin juga salah, ya mungkin kita juga akan memaafkan. Ya artinya kita kembali kepada schedule tadi Nabi Muhammad. Masa kita umat Nabi
polemik kayak gini rendah banget ini Kak. Kalau kita bicara dulu sampai perang tumpah darah bisa damai. Ini timbang masalah ilmiah kok nggak bisa jalan serasi. Gue kan pingin kawin lagi, jadi kalau pada pesta nggak ada persekusi mas. Masalahnya Setuju, iya. Mendingin Kasihan loh, ini apa namanya? banyakin bini daripada bahas yang Tengku, beginian. Tengku, saya kasih bocoran ya. Saya kasih bocoran ya. Waktu di Cianjur itu ya, sebenarnya orang-orang dari santri, dari apa semua macam itu pengen datang ke tempat ke yang pertemuan itu Tengku. Cuman saya tahan Tengku, terus terang. Saya tahan biar saya yang datang sendiri. Kenapa? Karena kita nggak mau konflik. Begitu Tengku. Kalau misalnya itu kemarin anak nggak tahan, rame di sana Tengku. Terus terang aja Tengku. ya apapun ceritanya Usman, apapun ceritanya Allah Maha tahu perjuangan anak nggak ada niat kemunafikan lah gitu loh. Jadi setiap persekusi kepada saya itu endingnya adalah informasi itu masuk di media dan saya tidak pernah luka gitu loh. Tidak pernah dipukul-pukulin, ya nggak terjadi kayak di Kerawang sampai mobil hancur enggak kok gitu. Artinya di situ saya memahami bahwa Allah tetap masih melindungi saya dari hal-hal yang tidak baik gitu. Mungkin dengan asbab antum menahan teman-teman ya kan untuk tidak terjadi, itu kan asbab namanya ya kan. Makanya Seperti yang terjadi ke rumah saya juga nggak terjadi apa-apa, cuman nyap begitu aja selesai gitu. Jadi gini Teguh, boleh Mahdi ini ngasih saran nggak ke Teguh ya? Ya, saran boleh aja, namanya manusia kan, boleh aja saran adino nasihat. Dan Teguh juga boleh ngasih saran ke saya gitu. Oke? Jadi kan sebelumnya kan Teguh sendiri yang membuat bara api gitu kan. Ini antara kita berdua nih yang kita bahas, bukan yang lain-lain dah. Gitu. Jadi dengan ngomong Ba'alawi jahanam lah gitu kan bahasanya. Itu kan memicu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan memicu tuh. Sayyid Mahdi Afan, nggak usah diulang. No, enggak. Kita lagi ngobrol. Untuk saling islah aja Bang Muhammad. Ini bagus ini untuk saling islah, saling memaafkan gitu. Bang Kori juga Teguh Kori juga boleh nanti mengingatkan saya gitu loh. Jadi jangan sampai ada narasi seperti itu lagi untuk yang akan datang. Karena kan pertama itu kan menimbulkan konflik. Kalau Mahdi udah paham murad antum Mahdi. Jadi kalau Robito sudah membuka pintu untuk menyelesaikan persoalan nasab ini, aneh nggak ada bicara lagi soal kayak gitu. Kenapa? Tujuan aneh sudah terbuka kok. Gitu. Tujuan aneh apapun yang aneh narasikan ini memancing amarah supaya Robito ini buka pintu gitu loh. Iya. Ibaratnya digedor. Usman untuk- nanti kan udah pernah cerita man. Iya, Anda ceritain gini. Jadi gini ceritanya nih, Tengku ini makanya membuat provokasi itu supaya Robito membuka pintu untuk diskusi. Intinya itu aja. Tengku ini baik loh sebenarnya dia itu. Jadi dia ini pengen kepastian. Betul gak Tengku? Iya. Oke, paham kalau gitu paham. Berarti ini clear, gak usah dibahas ya. Clear and clean. Ini aja, kita berharap mudah-mudahan Ki Imaduddin ini mau hadir ke undangan Robito. Kita berharap itu aja. Mudah-mudahan tesis beliau itu harus ditunjukkan kebenarannya. Kita berharap itu aja udah. Mengenai Dan juga satu lagi. Anak rasa Tengku Kori, alhamdulillah dia mau mewakili daripada Robito. Subhanallah, itu masya Allah. Bib Ali Furqan, khair ya. Alhamdulillah Ustaz Muhammad, semoga betul sehat ya. Jangan ikutkan nama Tengku Kori.